Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan gak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di awal Februari, tepatnya di penghujung musim dingin dan di awal musim semi, di mana kita ini akan menyambut bunga-bunga yang bermekaran ya teman-teman. Apalagi kalian kan juga baru menerima angpau nih ya. Jadi saatnya kalian untuk berwisata dan berjalan-jalan di sekitar Taiwan nih. Seperti contohnya ini kita punya berita mengenai Festival Lentera Peikang yang resmi dibuka, di mana terdapat 10 zona lentera. Jadi festival ini sudah dimulai mulai dari kemarin-kemarin sampai nanti tanggal 14 Februari ya Kak Linda ya. Benar sekali nih teman-teman. Dan kemudian kita juga akan kasih tahu berita informasi terkait dengan para pekerja migran asing yang nanti akan diizinkan untuk bekerja di industri pengolahan limbah dan daur ulang mulai bulan Maret 2025. Wah, keren banget ya, berarti makin banyak ya sektor yang akan dibuka bagi para PMA. Dan selanjutnya nih teman-teman, ada berita dari pemerintah Taiwan yang melarang penggunaan AI DeepSeek. Wah, AI apakah itu? Nah, itu kan terkait dengan yang namanya informasi teknologi ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita akan membahas nih yang masih sisa dari kemarin ya, yaitu makanan sisa Imlek. Karena kan sebentar lagi kan Imlek akan berakhir, tepatnya pas tanggal 15 Imlek atau hari Cap Gomeh nih. Kalau kamu punya makanan sisa Imlek, enaknya sebenarnya diapain nih? Wah, jadi bagi kalian ya yang penasaran dengan informasi-informasi selanjutnya, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah selingan yang berikut ini. Di acara FM Pekan sebelumnya, Cindy dan Kak Linda sudah pernah memberitakan ya mengenai aneka festival lentera di seluruh Taiwan. Mulai dari utara sampai selatan, dari yang di New Taipei, Taipei, Pingtung, bahkan festival lentera Taiwan yang kini tengah berlangsung di Taoyuan. Tapi misalnya nih ya, bagi teman-teman semua yang nggak bisa liburan atau nggak bisa jalan-jalan, maksudnya libur Imleknya mungkin sudah habis. Nah, bagi teman-teman yang di selatan juga jangan khawatir karena di daerah selatan pun banyak sekali ya Kak Linda ya festival lentera yang berlangsung di kota-kota kecil maupun kota besar. Nah, salah satunya tentu saja yang ada di Yunlin nih teman-teman ya. Ternyata festival lentera Peikang untuk tahun 2025 ini juga udah mulai dibuka nih, tepatnya pada tanggal 3 Februari lalu. Dan bahkan acara penyalaan di bundaran monumen peringatan Yanxi-nya itu juga udah dimulai ya teman-teman. Untuk tema tahun ini ternyata temanya adalah kilauan cahaya dalam prosesi ritual yang menerangi seluruh zona lentera di Peikang. Dan acara ini sendiri ya, tepatnya diselenggarakan di sekitar bangunan bersejarah dan situs-situs budaya di kota Peikang nih teman-teman. Jadi meskipun Peikang ini adalah kota kecil yang ada di Yunlin, tapi ternyata kemeriahannya tetap terasa loh. Wah, keren banget ya Kak Linda ya. Tapi memang Peikang ini ya teman-teman merupakan salah satu kota bersejarah di mana di sana itu banyak sekali kelenteng-kelenteng. Makanya temanya itu mengusung tema kilauan cahaya dalam prosesi ritual, karena kan di sana diselenggarakan berbagai kayak ritual, upacara dan perayaan-perayaan terkait dengan kelenteng nih teman-teman. Nah, jadi bila teman-teman kesini, teman-teman bisa juga mengunjungi 10 zona lentera yang sangat cantik loh, yang dihiasi juga dengan 50 instalasi lentera serta lampion-lampion gantung yang sangat indah. Jadinya teman-teman kalau kesini juga gratis ya, karena masyarakat sendiri diundang untuk mengunjungi dan menikmati keindahan lentera mulai dari hari ini sampai nanti tanggal 14 Februari. Wah, pas banget nih ya sama apa namanya itu Kak Linda ya, festival
Qingrenjie Wah, iya alias itu. Festival Valentine ya teman-teman ya. Pastinya kalau kalian ya ikutin kalender Masehi, 14 Februari itu merupakan hari Valentine internasional. Dan pastinya ya, suasana akan lebih romantis ketika penerangannya itu hadir nih. Dan hadirnya sendiri kan udah mulai sore saat matahari terbenam, yaitu pukul 5:30 sore sampai jam 10 malam. Jadi puas-puasin deh buat ngedate di tempat ini ya teman-teman ya. Apalagi keindahan lentera-lentera yang ada di Peikang ini gak cuman karena warna-warni aja, tapi karena lenteranya gede-gede nih teman-teman. Wah, jadi cocok banget ya dibuat background foto nih bersama teman-teman kalian. Meskipun begitu nih ya, meskipun festivalnya juga besar, lenteranya juga banyak dan tampaknya itu sangat modern ya teman-teman. Tetapi festival lentera ini ternyata juga sangat bersejarah ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan spill sedikit ya sejarah mengenai festival lentera Peikang. Jadi dulunya Peikang ini mengadakan pameran lentera pertama yang diadakan di Kelenteng Chaotian pada tahun 1965. Wah, ini pas sekali pas Mama Cindy lahir nih teman-teman, dan pas juga di tahun ular. Yang kemudian akhirnya pameran festival lentera Peikang ini memicu tren festival lentera di seluruh Taiwan. Jadi katanya ya, festival lentera di seluruh Taiwan ini bermula dari Peikang di tahun 1965. Oleh karena itu, Peikang sendiri dikenal sebagai kampung halaman lentera. Seperti contohnya nih ya teman-teman, saking meriahnya festival ini, dalam upacara pembukaan pada 3 Februari, upacara ini juga dihadiri oleh Bupati Yunlin Chang Lisan, terus juga ada Ketua Kelenteng Chaotian yang bernama Chai Yongte, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Japan Taiwan Exchange Association, serta perwakilan dari kantor Manila dan Indonesia. Kemudian ya, kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya nih festival ini pasti memanfaatkan bangunan dan situs bersejarah yang ada di Peikang, termasuk juga Kelenteng Chaotian yang merupakan situs bersejarah nasional di Taiwan. Udah gitu ya, kalian juga perhatikan, kalau di sini kan tadi kan udah dibilangin ada banyak kelenteng. Salah satunya juga Kelenteng Peikang Imin yang ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten, serta rumah opera Qiyashuan, serta juga menara air Peikang. Dan pastinya nih ya, area-area yang sangat bersejarah ini ditambahin lampion-lampion yang cantik gitu ya, pastinya menjadi bagian yang saling terkoneksi satu sama lain dalam 10 zona lampion yang ada di Peikang ini nih teman-teman. Dan kemudian ya, Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yunlin sendiri yang bernama Chen Pijun itu nyebutin nih, kalau di zona utamanya yaitu zona lentera keabadian dan zona kedua cahaya doa, berpusatnya tuh di Kelenteng Chaotian nih teman-teman. Kenapa sih disebut ini? Ya karena kan tempatnya kan di kelenteng. Udah gitu, seniman cahaya internasionalnya sendiri yaitu Chou Lian merancang ukiran cahaya LED yang sangat spektakuler. Jadinya di tempat ini kamu bisa lihat instalasi lampion yang sangat besar dan indah nih teman-teman. Nah, highlight selanjutnya juga ada instalasi lampu yang mengelilingi menara monumen dengan 108 tirai mutiara. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya teman-teman, apa sih yang memiliki tirai mutiara? Yaitu adalah mahkota atau topinya Dewi Maju. Jadi teman-teman akan melihat nih seperti menaranya itu dikelilingi oleh ya tadi seperti untayan mutiara. Terus juga terdapat instalasi bola cahaya mata air kehidupan yang sangat cantik. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan pertunjukan cahaya, kalian juga bisa melihatnya setiap 15 menit sekali, yaitu setiap malam dari pukul 6 sore sampai 10 malam. Jadi nantinya akan ada pertunjukan cahaya dan suara yang sangat indah di area tersebut. Bupati Yunlin Chang Lisan juga menambahkan bahwa festival tahun ini juga mencakup bazar festival loh, dengan lebih dari 50 lentera yang akan menarik perhatian kalian. Selain itu nih ya teman-teman, harap diingat di tanggal 11 Februari juga akan diadakan acara parade lampion dalam festival Cap Gomeh, di mana kalian juga bisa menikmati perjalanan melintasi zona lentera dengan lentera buatan kalian sendiri. Wow, ini pasti bakalan menarik banget ya teman-teman kalau kalian pergi ke sana nih. Dan pastinya kalau kalian tinggal di wilayah-wilayah terkait, misalnya kalian ada di Yunlin, boleh banget nih ke sana karena kan pastinya Peikang kan lebih deket ya dari wilayah tersebut daripada kalian jauh-jauh ke tempat-tempat khusus gitu ya. Udah rame, perjalanan jauh, dan mungkin gitu ya sebenarnya yang di Peikang ini nggak kalah cantik loh teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan beralih nih, kan kita udah ngebahas ya berbagai festival
festival terkait dengan yang namanya Festival Lentera. Tapi kali ini kita mau ngebahas juga soal peraturan, tapi ini peraturan yang mungkin sangat menyenangkan bagi orang Indonesia yang ada di Taiwan atau juga pengen banget nih ke Taiwan. Karena apa? Karena kedepannya pekerja asing juga akan diizinin untuk masuk industri lain daripada cuman keperawatan dan pabrik biasa nih teman-teman. Seperti apa informasinya? Dengerin terus acara kita setelah yang berikut. Hai 大家好，我叫林诗雅。Halo semuanya, nama aku Grace dari HR Plus Crimson di Taiwan. Stay tune terus di RTI ya. Yeah, feeling so wonderful. 爱上你是对还是错？好不好都别想太多，让我没有顾虑的拥抱你。Yeah, I'm feeling so wonderful. 在选择的交叉路口，让我们跟着感觉走。Oh baby, you know, you know, you know. Imbas dari krisis populasi di Taiwan ya teman-teman, sehingga Taiwan ini membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Dengar-dengar belum lama ini Taiwan juga mengimpor pekerja dari India ya Kak Linda ya. Tapi tenang aja, untuk di Indonesia sendiri masih banyak kok pekerja yang dibutuhkan di berbagai sektor. Kalau sebelumnya yang kita tahu pekerja yang diperbolehkan untuk bekerja di Taiwan itu misalnya adalah kayak siswa magang plus pekerja ya teman-teman. Terus juga ada program pertukaran pelajar, kemudian juga ada nih teman-teman yang namanya pekerja di sektor informal dan formal seperti misalnya pengasuh lansia serta di pekerja pabrik ya Kak Linda ya. Tapi kali ini ada berita bagus karena tenaga kerja asing mungkin akan diizinkan bekerja untuk perusahaan pengolahan dan daur ulang limbah di Taiwan loh. Ya benar sekali, tapi kalau kalian bingung gitu ya, ngapain sih kamu sekarang udah kasih tahu kita padahal belum jelas nih kapan waktunya. Ternyata waktunya sendiri itu bakalan paling cepet ya, jadi setidaknya nih kamu udah bisa ancang-ancang bakalan paling cepet di awal bulan Maret tahun 2025 ini. Bahkan ini udah menjadi usulan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup atau MOENV ya teman-teman ya. Dan pastinya nih bidang administrasi sirkulasi sumber daya dari MOENV sendiri udah berpikir matang dong, dan bahkan berencana untuk mengadakan diskusi terkait dengan para pekerja migran asing ini, di mana mereka sendiri kalau dilihat atau diperhatikan, kalau yang mereka berpotensi ternyata bisa banget untuk memasuki sektor khusus yaitu pengolahan limbah dan daur ulang dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja nih. Jadi mereka tuh udah diskusi bareng ya sama WDA ya, dan tentu saja pemerintah daerah setempat maupun pengusaha atau bidang bisnis terkait itu juga udah seru diskusi ya, dan akan kembali melakukan diskusi terkait pada tanggal 11 Februari nanti. Jadi benar-benar nih abis tanggal 11 Februari bisa lebih jelas lagi. Wah keren banget ya teman-teman ya kebijakan ini. Karena apa? Sektor ini sangat potensial ya teman-teman. Taiwan sendiri sedang menggalakkan yang namanya emisi nol bersih 2050. Jadi banyak sekali nih ya perusahaan-perusahaan yang menggiatkan yang namanya kayak energi hijau, sumber energi terbarukan, terus juga ramah lingkungan dan lain-lain. Makanya sektor bisnis ini juga sangat potensial. Bahkan menurut mereka sendiri terdapat lebih dari 660 bisnis yang mungkin mempekerjakan lebih dari 1000 pekerja asing jika memenuhi syarat untuk melakukannya. Dan kedepannya sih ya bisnis ini juga akan semakin besar ya teman-teman potensinya bagi PMA yang mau masuk ke Taiwan. Saat ini perusahaan di sektor pengolahan dan daur ulang limbah tidak dapat memperoleh sertifikat pendaftaran pabrik yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mempekerjakan pekerja asing karena nih ya, secara teknis perusahaan-perusahaan ini tidak memproduksi barang, jadi bukan sektor manufaktur ataupun memiliki lokasi pabrik yang memenuhi syarat. Ya karena apa? Karena biasanya ya teman-teman kalau perusahaan daur ulang ini misalnya kayak nyempil gitu ya di pinggir gunung gitu atau di pinggir bukit, kemudian juga ya bukan manufaktur gitu loh, jadi tidak dianggap layak untuk mempekerjakan pekerja asing. Tapi setelah dipikir-pikir kan mereka kan masih kekurangan tenaga kerja di bidang ini ya teman-teman ya. Apalagi kita tahu kan ya, kalau populasinya Taiwan di tahun 2025 ini semakin banyak yang berusia kurang produktif alias sudah berusia 65 tahun ke atas nih. Jadinya untuk tahun yang baru ini pemerintah sendiri udah mulai mempersiapkan diri dan berinisiatif untuk memungkinkan
Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan permohonan untuk melakukan perekrutan bagi para pekerja migran asing. Selama, jadi ya ada catatannya nih, yaitu gaji awalnya minimal adalah upah minimum di Taiwan alias sama juga seperti UMR-nya atau UMP-nya pabrik di Taiwan nih teman-teman ya. Dan yang pastinya daerahnya sendiri atau perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan pekerja lokal ya teman-teman untuk posisi yang ini. Jadi misalnya nih di tempat tersebut orangnya udah nggak ada, udah gitu yang muda-mudanya yang produktifnya ternyata pada keluar daerah semua. Nah, perusahaan ini bisa banget untuk mencari tenaga kerja baru, yaitu pekerja migran asing nih teman-teman. Apalagi kalau daerah tersebut isinya adalah populasi lansia. Wah, mantap sekali ya teman-teman ya. Dan saat ini Administrasi Sirkulasi Sumber Daya atau REKA juga telah mengajukan proposalnya kepada MOL atau Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditinjau dan ditindaklanjuti nih teman-teman. Intinya ya, kebijakan ini atau rencana kebijakan ini sangat bagus banget baik buat Taiwan yang mendapat pekerja dan untuk Indonesia nih teman-teman, karena di Indonesia sendiri masalah sampahnya masih luar biasa mengerikan ya. Sehingga kalau pekerja-pekerja ini alangkah baiknya bisa diterima di Taiwan lalu belajar mengenai teknologi daur ulang atau pengolahan limbah, sehingga nantinya nih ya kalau di Indonesia juga bisa diberdayakan bagi daur ulang di Indonesia. Dan selanjutnya ya teman-teman, kami akan mengabarkan tentang pemerintah Taiwan yang melarang penggunaan AI DeepSeek. AI apakah itu dan kenapa dilarang? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Kalau teman-teman semua ngikutin acara RTI FM Online, kita sudah pernah memberitakan ya bahwa tahun lalu Taiwan menghadapi banyak sekali serangan cyber, kemudian juga ada isu-isu keamanan dari aplikasi Tiongkok, misalnya kayak TikTok, Weibo, dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman kan juga tahu ya, kalau yang namanya kecerdasan buatan atau AI ini gak bakalan bisa dibendung ya teman-teman ya. Otomatis nih orang-orang sekarang itu udah mulai menggunakan AI dalam berbagai kegiatan mereka, termasuk juga kegiatan sehari-hari atau bahkan nih ya teman-teman ya, yang paling grace tentu saja yang namanya ChatGPT, di mana aplikasi ini sering banget dipakai buat orang-orang yang ada di seluruh dunia, termasuk juga di Taiwan ya, untuk mencari informasi, membantu kita untuk melakukan penerjemahan, atau bahkan untuk ngebenerin kita membuat sebuah esai nih teman-teman. Kayaknya si AI dari ChatGPT ini tuh luar biasa banget. Tapi karena dia sangat banyak peminatnya, otomatis dong banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga ikutan tergerak untuk membuat aplikasi serupa. Dan salah satunya yang baru-baru ini juga sangat terkenal itu ternyata namanya adalah DeepSeek nih teman-teman. Dan DeepSeek ini merupakan aplikasi chatbot AI juga, tapi merupakan buatan Tiongkok ya teman-teman. Meskipun begitu nih ya, meskipun aplikasi ini digadang-gadang sangat sakti gitu atau menyaingi ChatGPT, tetapi Perdana Menteri Taiwan yang bernama Chow Rung-tai memblokir semua lembaga pemerintah untuk menggunakan model AI DeepSeek Tiongkok karena dia khawatir informasi di Taiwan ini bisa bocor. Pak Chow sendiri menekankan bahwa aplikasi AI generatif harus dikembangkan sesuai dengan kerangka hukum dan prinsip-prinsip terbuka menurut siaran pers kabinet. Pemerintah bahkan telah mencatat potensi masalah dengan praktik sumber data DeepSeek, termasuk kemungkinan pelanggaran hukum hak cipta dan penyensoran ideologis dalam pelatihan model bahasanya. Jadi ternyata DeepSeek ini dianggap memiliki resiko yang sangat signifikan untuk keamanan di Taiwan. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, kalau yang namanya ChatGPT dari OpenAI sendiri itu kan merupakan besutan dari wilayah barat ya teman-teman ya. Dan kemudian DeepSeek ini terlihat kan dari Tiongkok banget. Karena kalau kalian perhatikan tulisannya sendiri itu berbeda nih. Yang satu kan pakai bahasa Inggris, sementara yang satunya lagi pakai bahasa Mandarin. Udah gitu bahasa Mandarinnya sendiri bukan bahasa Mandarin tradisional, tapi bahasa Mandarin simplified alias yang telah disederhanakan nih teman-teman.
Oleh karena itu, orang-orang di Taiwan tuh khawatir gitu loh. Aduh, jangan-jangan kalau aku nulis sebuah data di yang namanya DeepSeek ini, nantinya dataku ini bakal diambil sama pihak dari pemerintah Beijing. Oleh karena itu juga, Perdana Menterinya Taiwan yaitu Cho Rung-tai menyoroti resiko data yang dikirimkan ke Tiongkok saat menggunakan DeepSeek nih teman-teman. Dan dia juga menyuarakan kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi dan pelanggaran privasi. Maksudnya gimana? Misalnya nih, ketika kamu masuk ke yang namanya ChatGPT, kamu itu kan kadang-kadang kan juga diminta untuk masukin data orang tertentu gitu ya, termasuk juga data diri kamu. Dan dia juga takut nih, kalau kamu masukin data dan ini ketahuan IP-nya dari Taiwan, oh jadinya yang pihak sana itu bisa tahu gitu, di Taiwan tuh ada apa dan siapa nih yang lagi dicari, misalnya seperti itu. Udah gitu, pada hari Jumat yang lalu, Kementerian Urusan Digital juga mengeluarkan larangan sektor publik terhadap DeepSeek untuk mencegah yang namanya ancaman keamanan nasional. Kenapa? Karena kita tahu kan ya, yang namanya serangan cyber itu kan gampang banget. Apalagi AI sekarang juga canggih-canggih untuk melihat celah-celah tertentu. Jadinya pihak pemerintahnya Taiwan sendiri juga khawatir terkait dengan aplikasi DeepSeek ini sendiri. Betul banget Kak Linda, dan memang ya teman-teman, peraturan mengenai AI ataupun ya penggunaan AI di Taiwan ini juga sangat ketat ya teman-teman. Bahkan Kabinet Taiwan sendiri telah merilis prinsip-prinsip pembatasan penggunaan produk yang membahayakan keamanan siber nasional yang telah diterapkan pada tahun 2019. Jadi peraturan gini itu udah nggak baru ya di Taiwan ya, karena dari tahun 2019 pas COVID itu sudah ada gitu. Peraturan ini sendiri berisi larangan bagi lembaga pemerintah yang menggunakan produk TIK yang berpotensi menimbulkan resiko keamanan bagi Taiwan. Kemudian ini ada informasi juga mengenai versi terbaru DeepSeek R1 yang telah dirilis pada 20 Januari dan menghindari pembahasan topik yang dianggap sensitif oleh Beijing, termasuk Taiwan dan pembantaian lapangan Tiananmen. Jadi memang DeepSeek ini sudah memihak pemerintah ya teman-teman. Nah, menariknya nih ya, kok bisa ketahuan sih? Gimana sih kalau misalnya si DeepSeek ini yang paling baru ya tentu saja ya, ternyata menghindari pembahasan topik yang dianggap sensitif, yaitu Taiwan dan pembantaian lapangan Tiananmen. Ternyata ada yang cobain nih teman-teman. Jadi ceritanya ada seorang pengguna yang melaporkan kalau DeepSeek pernah ditanya tentang Taiwan setelah yang versi terbarunya keluar. Awalnya si DeepSeek ini bisa menjawab dengan mengklaim bahwa Taiwan sendiri merupakan bagian dari Tiongkok. Tapi kemudian AI tersebut dengan cepat menghapus tanggapan tersebut dan menyampaikan kalau topik tersebut berada di luar cakupannya, alias sebaiknya nggak usah dibahas deh gitu. Nah kemudian yang menariknya lagi, ketika ditanyain ulang nih si DeepSeek tersebut, ternyata aplikasi ini bisa loh jawab lagi. Kita ini sekarang mematuhi prinsip satu Tiongkok yang merupakan landasan politik untuk pengembangan hubungan lintas selat secara damai. Loh, kok jadinya beda-beda? Nah, pengguna yang di Taiwan jadi bingung, udah gitu ngerasa kayaknya si DeepSeek ini kok agak-agak gimana gitu. Jadi DeepSeek ini dianggap plin-plan ya teman-teman, karena dia bisa menghapus dan mengganti jawabannya nih. Apalagi dia juga pernah ditanya tentang lapangan Tiananmen. Awalnya DeepSeek menyebutkan bahwa protes tahun 1989, tetapi dengan cepat menghapus tanggapannya lalu mengalihkan pembicaraan. Dan ketika pertanyaan yang sama diajukan lagi pada pekan lalu, DeepSeek tersebut menjawab, maaf itu di luar cakupan saya saat ini dan mari kita bicarakan hal lainnya. Ya intinya dia nggak mau ya teman-teman ditanya mengenai topik-topik yang sensitif. Sementara itu platform AI lainnya seperti ChatGPT dan Gemini lebih memberikan tanggapan terperinci ketika ditanya pertanyaan serupa tentang Taiwan dan lapangan Tiananmen. Dan segitu dulu ya teman-teman mengenai berita tentang DeepSeek. Bagi kalian ya yang kebetulan bekerja di instansi pemerintah di Taiwan ataupun bekerja intinya di perusahaan Taiwan, lebih baik tidak menggunakannya daripada nanti kalau ketahuan kalian dimarahin bos kalian. Selanjutnya kita akan beralih ke berita kuliner. Wah, bagi kalian ya yang minggu kemarin sudah makan-makan sampai kenyang dan masih memiliki makanan sisa Imlek, enaknya diapain ya? Karena kalau dibuangkan sayang. Nah, kami akan memberikan tipsnya setelah selingan yang berikut ini. Saya Hindia, dengarkan terus Radio Taiwan International. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa
Makanan Imlek identik dengan makanan yang mewah, porsinya besar dan juga enak. Karena saat Imlek rumah kalian pasti juga kedatangan banyak tamu dan keluarga yang berkumpul. Tapi biasanya orang-orang ini kan masaknya lebih ya, supaya apa? Supaya tamunya ini kenyang, terus juga enggak malu ya sama tamu-tamunya. Dan makanan ini juga bisa dihangatkan untuk hari esoknya supaya mereka ini enggak usah repot masak lagi. Kalau Kak Linda gimana? Apakah Kak Linda bosan makan makanan Imlek yang dihangatkan terus-menerus? Wah, nggak juga sih ya Kak Cindy ya, karena kemarin kebetulan kita masaknya itu jelas. Maksudnya kita tahu porsinya berapa, udah gitu orang yang diundang berapa, atau yang tamunya juga berapa. Dan kemudian yang menarik, tamu-tamu kita itu juga sangat menyenangkan, karena ketika kita minta supaya mereka bungkus bawa pulang, mereka sangat senang sekali nih teman-teman ya. Tapi tetap aja ada beberapa yang menjadi sisa ya, karena kan kadang-kadang kan pancinya nggak muat. Udah gitu ada juga bahan-bahan yang tadinya mau dipakai, tapi akhirnya nggak jadi dipakai gitu. Nah kemudian yang bahan-bahan yang ada di kulkas ini kan sayang banget ya kalau nggak dipakai gitu loh. Apalagi kan kadang-kadang yang fresh banget itu kan masa berlakunya kan itu cuma sebulan aja nih ya Kak Cindy. Jadinya sebaiknya sih kita akan mengolahnya ulang gitu ya. Dan ada sih beberapa tipsnya. Wah, apa aja itu ya teman-teman? Ternyata banyak sekali tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, misalnya di kulkas kalian masih ada daging dan ikan. Nah, ini bisa diolah menjadi isian dimsum dan daging panggang. Dan juga misalnya kalian punya sisa-sisa daging dan ikan yang sudah matang, ini ternyata juga bisa dijadikan nasi goreng, tumisan ataupun mie goreng. Jadi tinggal kalian suwir-suwir daging tersebut lalu kalian campur dengan nasi goreng. Kemudian kalau kalian punya daging ayam ya teman-teman, apalagi yang udah dimasak terus kalian bingung gitu ya, aduh aku kayaknya gak mau makan lagi, ternyata kamu bisa suwirin ayam itu dan jadiin sup ayam nih teman-teman. Atau enggak, kalian juga bisa jadiin salad nih teman-teman. Udah gitu nih ya, khusus ikan, kalau yang tadinya ikan adalah digoreng, kalian bisa jadiin sup asam pedas ya. Atau enggak ditumis lagi nih dengan sayuran dan saus yang lainnya. Atau enggak, kalian juga bisa jadiin sup ikan nih teman-teman. Wah, jadi nggak bosan ya, lebih variasi gitu loh teman-teman makanannya. Selanjutnya, bagi kalian yang memiliki sisa kue manis dan manisan buah, ini ya terutama kue keranjang nih, biasanya kalau makan banyak itu bisa enek. Nah, kalian bisa menggoreng kue keranjang kalian ini dengan telur atau buat versi goreng crispy dengan tepung roti karena rasanya makin enak. Selanjutnya, untuk kue bulan atau manisan, bisa kalian olah menjadi topping es krim atau isian roti panggang yang kreatif. Selain itu nih, khusus untuk sayur-sayuran dan tahu ya teman-teman, kalian bisa banget loh untuk bikin yang namanya sayur capcay ya. Karena capcay ini emang terkenal banget sih sebagai makanan di hari ke-7 Imlek ataupun untuk cap gomeh nih teman-teman. Nah selanjutnya kalian juga bisa bikin sebagai tahu isi atau muntahu ya teman-teman ya. Jadinya ini enak banget dan gak bakalan ngebuang-buang makanan. Selanjutnya, bagi kalian yang masih memiliki stok nasi dan mie, terutama nasi putih sisa. Nah, ini bisa kalian jadikan nasi goreng terasi khas Imlek dengan lapcong atau sosis, atau kalian yang muslim ya, kalian bisa membuat nasi goreng vegetarian, nasi goreng pedas dan lain-lain. Sementara untuk mie sisa, kalian juga bisa menggorengnya ataupun kalian bisa membuat versi sehat ya, yaitu dengan mie kuah dengan tambahan protein dan sayuran. Sementara kalau sisanya adalah buah-buahan ya, jangan lupa untuk bikin manisan nih, alias mungkin ya bisa bikin puding, jelly, atau enggak bisa juga untuk jadi jus ya. Kalau kalian males banget gitu ya untuk nambah-nambahin yang ada di kulkas, udah semuanya di jus aja, rasanya tetap enak kok teman-teman. Dan terakhir ya teman-teman, jika kalian masih memiliki buah sisa terutama kelengkeng, leci, rambutan, kalian juga bisa membuat teh herbal atau campuran dalam es buah yang segar. Nah, kemudian bagaimana nih kalau ada makanan yang gak bisa segera diolah? Ternyata kamu juga bisa menyimpannya dengan berbagai macam cara loh teman-teman. Yang pertama, kalian kalau malas masak atau takut gendut pingin diet, kalian bisa membekukannya di freezer agar menjadi beku. Kemudian juga tulang ayamnya atau tulang sapi bisa dijadikan stok kaldu serta diberikan kepada tetangga atau mereka yang membutuhkan. Wow, menarik banget ya semua tips dan idenya ya untuk kali ini nih teman-teman. Dan pastinya kulkas kalian gak akan terlalu penuh ya. Semoga aja semua informasi kita di
hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tapi karena sudah saatnya juga, saya Linda Dan saya Cindy, kita pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa di acara Pekan Interaktif Jumat depan. Dadah!